Bojong dengan truk barang. Padahal Bojong itu siapa? Ya? Bojong itu masih saudara kami, saudara orang truk barang. Masih keluarga, masih termasuknya gitu. Cuman waktu itu saya kok, saya bilang lebih lanjut nanti diteruskan setelah lebaran. Karena saya udah komitmen dengan pemuda, dengan masyarakat di dalam petisi penolakan galian pasir gitu ya. Karena waktu itu kajiannya cukup panjang gitu ya, berbeda karena alasannya punya tanah itu rumah saya itu di atas gitu ya. Jadi kalau mau naik motor aja susah, mau bawa motor apa dia kalau saya terus mobil gitu ya. Jadi kepengen saya itu punya perasaan aja gitu. Jadi pengen rumah itu di bawah. Makanya ya mungkin kebijakan dari pemuda ya saya nggak bisa ngomong karena kebijaksanaan dari ini gitu ya. Makanya ke masyarakat saya sudah udah itu terserah kita kalau mau tadi seperti itu akhirnya dia langsung mulai begitu ada sen dari pemuda itu barang ya dari masyarakat itu barang gitu ya. Bahkan dia mau ngasih kompensasi cuma ditolak sama saya. Dia bilang nggak butuh sih, udah nggak ini daripada nanti jadi masalah gitu udah silakan mewakili masyarakat Batu Kuda yang sekarang kapasitas hanya perwakilan Pantalaw itu hanya rame-rame, takutnya ada hal-hal nggak enak juga dilihat sama mata. Benar apa yang dikatakan Bapak bahwa seharusnya tidak cukup dengan izin itu hanya sebatas wilayah RT dan desa. Akan tetapi dari unsur-unsur lain pun harus ada dari pihak yang terkait. Saya pengennya tambang apapun itu, saya pengennya di stop tanpa terkecuali dengan waktu yang tidak ditentukan. Karena apa? Efeknya bukan Batu Kuda, bukan Curug Barang, tapi seluruh kecamatan Manca dan umumnya Kabupaten Serang yang pengguna jalan permanen ya. Iya. Tidak ada kegiatan lagi gitu. Yang saya harapkan, yang masyarakat harapkan seperti itu, Pak. Karena bukan hanya sebatas di jalan saja, kegiatan pun kemarin udah bahwa mediasi di desa batas waktu yang udah ditentukan bahwa sampai jam 12 saja. Akan tetapi dari pihak tambang sampai pagi. 12 malam, Pak. Dari jam 4 subuh sampai jam 12 malam. Harus berhenti. Harus berhenti. Akan tetapi dari jam 4 itu sampai jam 4 pagi lagi, dari 24 jam non-stop. Ketika masyarakat yang memberikan apapun tersebut, dia pihak tambang memanggil bahwa ini ada perizinannya. Ketika diminta perizinan, di situ banyak perizinan yang bodoh. Adalah bagian daripada KBN, keluarga besar Manca, yang mendukung pergerakan ini terus berjalan. Kami daripada keluarga besar Manca menolak keras adanya galian pasir yang berada di Kecamatan Manca, bukan galian yang ada di Kecamatan Manca, apapun itu galiannya. Yang pertama ada galian pasir, ya kan? Satu, ya. Bukan hanya sebatas pasir saja. Yang keduanya galian pasir. Saya di sini mutlak asli dari Manca. Kalaupun emang ini untuk kemaslahatan khusus masyarakat Manca, ini kewajiban kami semua. Karena emang daerah. Mohon izin Pak Camat ya, saya juga dari desa Tulama itu hampir aja emang mau jatuh karena kalau mau lewat situ ini kena dampak juga. Karena kalau bicara dampak memang bukan hanya berkhusus Manca gitu. Di luar juga mungkin kalau dikatakan kenapa tiap lewat di sini itu
kapasitasnya jalan utama. Kenapa kami datang ke sini? Ya, mudah-mudahan mohon arahan dari Pak Camat harus bagaimana, dikarenakan di sini keinginan kami semua, khusus masyarakat Mangka, ingin semua tambang itu ditutup. Rata-rata ketika ditanya si pengusaha itu dia berbicara cash and fill, perataan. Padahal faktanya tidak. Musnah galian cukup C. Yang dimana setelah galian itu selesai mereka tinggalkan, hasilnya kubangan yang ada, jurang-jurang tinggi-tinggi. Itu. Yang saya tahu itu ada 2 titik. Pertama di Sambilandak, itu pas persis di tikungan, dan yang kedua di Kampung Lenggrang. Itu bahkan masyarakat itu mencoba memberikan rambu-rambu lalu lintas dengan barang seadanya, plastik lah, ban lah, segala macam. Padahal itu adalah tanggung jawab BPBD. Karena mungkin masyarakat tidak paham dan tidak ada yang melaporkan, makanya masyarakat mencari solusi sendiri. Karena dari tadi saya nyatet ya, bisa menyimpulkan bahwa poin yang pertama adalah tutup segala aktivitas tambang yang ada di wilayah Kecamatan Mancak tanpa terkecuali. Ya, tanpa terkecuali. Yang kedua, bersihkan jalan yang sudah terkena polusi. Poin pertambangan tersebut. Yang ketiga, Muspika wajib memfasilitasi kita semua masyarakat Malaysia untuk dinas terkait. Apabila tidak diingatkan dan tidak tindakan dari dinas terkait, maka masyarakat sendiri yang akan melaksanakan penertiban tersebut. Yang keempat, pihak tambang harus bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan kemarin di Batu Kuda. Yang kelima, pengusaha harus melakukan SOP jika ingin berinvestasi. Itu langkah akhir. Dan itu operasi kembali ya, tutup. Terima kasih. Sebelum saya mulai, jawaban saya secara pribadi maupun secara institusi, dan ini nanti saya akan sampaikan di depan utama. Tapi saya meminta keriduan dari saudara-saudara sekalian, mari kita sama-sama membacakan suratul Al-Fatihah untuk para korban. Ini kalau bicara tentang takdir, siapa yang bisa melarang takdir? Tetapi kan ini unsur manusiawinya. Kok sababiannya begini amat gitu kan? Oleh karena itu saya mohon kesediaannya. Adalah hadiah Fatihah. Perizinan pertambangan itu rupanya kewenangannya adalah kewenangan pusat di Kementerian SDM kalau tidak salah Minerba. Oleh sebab itu ketika si gedung yang melakukan operasi kan bukan Polres, bukan Polda, dalam hal itu posisi camat itu sebetulnya di posisi yang kurang menentukan. Pak Idul menjadi saksi di pengadilan itu karena dia menandatangani surat keterangan izin lingkungan, jadi izin lingkungan terhadap saudara Suryani itu, dan prosesnya berjalan. Jadi baru pada saat dia dioperasi dalam kondisi belum memegang izin, ketika dia sudah ditetapkan tersangka, izinnya keluar dari kementerian. Jadi saudara Suryani ini pemegang izin tapi telat ya. Betul. Yang jadi persoalan, saudara Suryani ini berani melakukan tindakan pertama sebelum izin itu terbit. Dia mengurus, tapi dalam proses pengurusan itu kemudian dia melakukan tindakan. Itu yang salahnya sebelum rekan-rekan ini
sampai ke ruangan ini, sebelum ada peristiwa kemarin yang tragis itu, saya sudah berkomunikasi dengan 3 badan dinas sebetulnya. Pertama itu Kasat Pol PP, karena dia yang melakukan penegakan perda. Kedua, Badan Pendapatan Daerah, karena di dalam galian C itu ada retribusi galian C. Yang ketiga, Dinas Perizinan, Badan Perizinan, padu satu pintu. Jadi pada saat itu memang kami bersepakat bahwa kami akan mengundang pelaku-pelaku pertambangan ini untuk melakukan pembinaan, karena saya diberikan 2 opsi oleh Kasat Pol PP. Kamu mau selesai tuntas atau kondusif ini di lapangan. Kalau kamu ingin selesai tuntas, maka kamu harus sampai ke kementerian, bukan ke kabupaten, bukan ke provinsi, tapi harus ke kementerian. Tetapi kalau mau kondusif, kita lakukan pembinaan. Jadi nanti si penambang pasir itu kita panggil, kita lakukan pembinaan, kita tanya bagaimana perizinannya dan lain-lain. Sepertinya yang paling bermasalah ini adalah penambang pasir ilegal atau yang beralibi bahwa dia itu pemerataan. Dan sebetulnya kan pola pemerataan itu dia mengupas atau memapas daerah-daerah yang tinggi kemudian ditutupkan atau dipil ya. Dan judulnya juga cut and fill, dia memotong kemudian dipuruk ke lokasi yang lebih rendah, itu namanya cut and fill. Tetapi ketika dia mengupas kemudian dia menjual keluar, nah ini salah ini. Ini namanya sudah pertambangan, ini yang ilegal. Nah, oleh karena itu saya pertama kali saya berterima kasih kepada semuanya, Orman, Kang Dedi, semuanya lah, dia, dan wabil khusus kepada Pak Kesepuhan ya, Pak Purnama dari Ratu Kuda dari Sidetong. Bahwa saya begini, makanya kemarin ketika Roman WA saya sudah meliput belum, saya bilang karena badan saya kurang enak banyak. Dia mau cerita nih, pembahasan di KBM seperti ini Pak, jangan kata saya nggak bakal tuntas. Besok teman-teman saya tunggu di kantor pada Ubud, inilah hasilnya. Tentu saya akan berkoordinasi dengan badan dinas di kabupaten. Seperti apa langkahnya? Karena kewenangan camat itu tidak sampai melakukan itu. Ya, nggak punya kita kewenangan itu. Itu harus di tingkat yang lebih tinggi. Apa dasarnya? Dasarnya ini. Saya membuat notulen, saya membuat daftar hadir, berdasarkan notulen, daftar hadir dan dokumentasi saya akan sampaikan. Mungkin juga saya akan merumuskan ke Bupati dan ke Ketua DPRD, gitu ya, supaya ini mendapatkan sikap, gitu ya, mendapatkan sikap dari para pemangku kebijakan di tingkat kabupaten. Assalamualaikum wabarakatuh. Nama saya Dedi Kelana dari Kampung Pasir Petei, Desa Ciwarna, Kecamatan Mancak. Kami di sini sebagai keluarga besar Mancak menolak dengan adanya tambang yang ada di wilayah Mancak karena dampak-dampaknya sangat merugikan terhadap masyarakat, terkhusus masyarakat Mancak ataupun luar daripada Mancak. Karena saya pribadi pernah mau mengalami jatuh seketika saya lewat ke lokasi jalan yang ada tambang-tambang pasir tersebut. Apalagi setelah kemarin ada kejadian bahwa warga masyarakat lewat ke situ, terjadilah kecelakaan sampai meninggal dunia. Maka dari situ kami keluarga besar Mancak sepakat dan akan menurunkan kekuatan akan lebih banyak lagi apabila tambang pasir tersebut tidak ditutup. Intinya demi kemaslahatan masyarakat Mancak, kami keluarga besar Mancak menginginkan tambang pasir itu ditutup dan mohon untuk instansi-instansi terkait baik pihak kabupaten ataupun provinsi mohon setidaknya ditindaklanjuti dengan tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deni Alimisri, saya warga Desa Sikedong, ingin menindaklanjut terkait galian C untuk di Sikedong, umumnya Kecamatan Mancak.
kami sepakat oleh rekan-rekan dari KBM, komunitas Mancak Bersatu, dan seluruh masyarakat Mancak umumnya, khususnya di Sigdong, akan menindaklanjut dengan tindakan menutup galian-galian yang ada di Kecamatan Mancak. Saya Septian Nurawan, Ketua KNP Mancak. Menyikapi persoalan tambang yang ada di wilayah Mancak, yang sehingga saat ini belum ada solusinya, saya minta kepada Pusdika atau dinas terkait supaya memberikan solusi, win-win solution, supaya muar permasalahan ini terpecahkan seperti itu. Dan saya juga berharap supaya pasir atau galian pasir di wilayah Mancak segera ditutup, karena keresahan masyarakat sudah meledak saat ini. Saya juga berharap kepada rekan-rekan media untuk membantu mengawal perjuangan masyarakat Mancak ini yang tergabung dalam keluarga besar Mancak, supaya ada langkah solutif dan win-win solution. Ingat, Mancak adalah penopang kota Cilegon. Jadi ketika musim hujan, Cilegon selalu terendam banjir karena penopang wilayahnya sudah tercemar lingkungannya dan sudah tidak asri lagi lingkungannya. Saya juga meminta kepada Dishub Kabupaten Serang atau Dishub Provinsi Banten supaya segera turun, karena kami dari masyarakat meminta jalan untuk dibangun tersebut bukan untuk kegunaan tambang, melainkan untuk kegunaan masyarakat. Kepada aktivis lingkungan hidup untuk bersatu padu, bersatu melawan kerusakan alam yang ada di Mancak ini. Ini dari KBM, keluarga besar Mancak, pada hari ini bertemu dengan Pak Camat Kecamatan Mancak, yang memang pada hari ini kegiatannya adalah audien daripada keluarga besar Mancak seluruhnya untuk bagaimana menertibkan tambang-tambang yang ada di Kecamatan Mancak, baik tambang klaster batu ataupun galian C. Intinya masyarakat Mancak pada hari ini merasa terganggu dengan adanya tambang-tambang yang ada di Kecamatan Mancak. Dengan satu kata, tutup tanpa terkecuali, dengan batas waktu tidak ditentukan. Yang kedua, membersihkan daripada polusi-polusi yang berserakan di jalan, daripada tambang dan juga mobilisasi tambang. Yang ketiga adalah menuntut untuk memberikan menanggung daripada korban jiwa yang kemarin meninggal dunia. Yang keempat adalah Pak Camat memberikan ruang ataupun memberikan mediasi kepada dinas terkait, baik DPRD Kabupaten Serang ataupun Bupati Kabupaten Serang. Dalam hal ini kami dari masyarakat KBM tentu mengharapkan semua itu berjalan dengan baik. Dan apabila tidak diindahkan permohonan atau permintaan kami daripada keluarga besar Mancak ini, kami kemungkinan akan bertindak sendiri. Jangan salahkan kami, ketika kami bergerak, kami adalah people power, kekuatan masyarakat yang ingin intinya ada solusi daripada penambang-penambang yang ada di Kecamatan Mancak. Itu saja, terima kasih. Hari ini saya menerima aspirasi dari masyarakat yang mengatasnamakan keluarga besar Mancak, kaitannya dengan persoalan maraknya tambang pasir liar di Kecamatan Mancak. Dan ini kemudian menjadi persoalan yang cukup pelik di wilayah, karena memang kewenangan untuk perizinan pertambangan itu berada di pusat sementara ini. Tetapi persoalan kewilayahan tentu saja menjadi perhatian yang cukup penting. Oleh karena itu pada hari ini saya menerima aspirasi dari saudara-saudara di keluarga besar Mancak itu, dan saya akan sampaikan ke tingkat yang lebih tinggi untuk bersama-sama mengambil langkah-langkah dalam rangka merespon aspirasi dari masyarakat ini. Semoga persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan pertambangan pasir di wilayah Kecamatan Mancak bisa selesai dengan baik, dengan kondusif, tidak menimbulkan konflik, dan semuanya akhirnya mendapatkan manfaat sebagaimana yang diharapkan oleh seluruh masyarakat di Mancak.